Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang materi pembelajaran kelas 6 tema 6, subtema 1 pembelajaran 1. Nah, pada tema 6 ini temanya adalah menuju masyarakat yang sejahtera. Silakan klik tombol subscribe dan lonceng di bawah video ini agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Kita langsung ke materinya, adik-adik semuanya, bahwasanya kewajiban mengisi kemerdekaan itu kita lakukan di berbagai tempat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Lingkungan hidup yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Contoh kewajibannya adalah mendaur ulang limbah atau sampah yang ada yang dapat merusak lingkungan. Kemudian membersihkan selokan, ataupun biasanya membersihkan selokan ini bisa kita melakukan kerja bakti bersama tetangga atau orang-orang yang di sekitar rumah kita. Nah, sekarang saya mau tanya kepada adik-adik semuanya. Sebutkan kewajiban yang dapat kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan di rumah kalian. Contohnya apa saja? Ya, bisa. 1. Membersihkan makanan atau setelah makan kalian membersihkan piring, gelas dengan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Kewajiban yang kedua contohnya adalah merapikan tempat tidur setelah kalian bangun tidur. Dan masih banyak sekali kewajiban-kewajiban lainnya yang kalian bisa lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, adik-adik semuanya, untuk mencapai atau menentukan suatu isi dari sebuah teks yang kalian baca, yang kalian harus lakukan adalah menentukan kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Nah, sebenarnya kalian bisa mengetahui isinya dari judulnya tersebut. Kemudian apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Jadi bisa dikatakan teks ilmiah. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judul. Seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, sebenarnya kata kunci itu bisa kita lihat atau isi dari bacaan bisa kita lihat dari judul yang digunakan. Tetapi untuk lengkapnya kalian harus membaca dari teks non-fiksi tersebut. Adik-adik semuanya pasti kalian sudah tahu kan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu. Jika kalian miliki atau masih miliki orang tua ataupun kakek atau nenek yang masih hidup, kalian bisa bertanya pada mereka bahwasanya pada zaman dahulu atau zaman sebelum kemerdekaan, kondisi Indonesia sangat memperhatikan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman perjanjian Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Adik-adik semuanya perlu kita ketahui bahwasannya Indonesia dijajah oleh dua negara yang paling lama ya. Negara Belanda menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad atau sekitar 350 tahun. Setelah Belanda hilang atau tidak menjajah Indonesia, datanglah penjajahan yang kedua yaitu dari negara Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Sekutu ini adalah negara-negara lain yang ingin menguasai negara Jepang ataupun Indonesia saat itu. Nah, biar kalian mengetahui tentang proses sehingga Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia atau negara Indonesia menjadi merdeka, berikut ini adalah perjalanannya. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia II. Nah, ini dibuktikannya pada saat terjadi atau kekalahan Jepang ini di kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu.
Kemudian Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat Jepang dibom oleh sekutu, golongan muda dan golongan tua memiliki perbedaan yang jauh ya terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Dari golongan muda menginginkan segera Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan golongan tua untuk menunggu proklamasi tersebut. Nah, ternyata Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI atau untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasannya golongan tua tidak setuju untuk melakukan proklamasi karena harus menunggu sidang PPKI dulu. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Artinya tidak mau kemerdekaan itu dihadiahi oleh negara Jepang. Karena ada dua perbedaan, golongan muda menginginkan segera proklamasi, sedangkan golongan tua tidak menginginkan proklamasi segera, maka golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Nah, ini biasanya kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta. Tujuannya bukan untuk kejahatan, tetapi golongan muda menginginkan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruhi oleh omongan-omongan yang kurang baik dari Jepang, sehingga mempersulit proklamasi kemerdekaan. Ternyata setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan diproklamasikanlah pada saat itu untuk persiapan pada tanggal 17 Agustus. Kemudian golongan muda Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta karena kedua golongan ini sudah sepakat dan menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Jadi salah satu yang berjasa adalah orang Jepang, Laksamana Maeda, yang bersedia rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian naskah itu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pada tanggal 17 Agustus, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, ini adalah perjalanannya. Ini naskahnya diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Dan informasi bendera dijahit oleh istri dari Bapak Soekarno, yaitu Fatmawati. Terima kasih, itu adalah materi kita di kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.